memperkenalkan diri dengan saya sendiri, yaitu Devi Oktovitra dari Kusuma dengan akhiran 14. Saya Muhammad Sadirwan Sabutra dengan akhiran 24. Saya Faradina Nafiah dengan akhiran 16. Saya Dita Puspitadero dengan akhiran 23. Saya Setia Arum dengan akhiran 34. Saya Damara Geisha dengan akhiran 12. Saya Nimas Sesrama dengan akhiran 32. Kami di sini izin mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen tata ruang rumah sakit. Selamat menyaksikan. Oke, saya lanjutkan dengan judul perancangan layout fasilitas rumah sakit berbasis ergonomi dan ketiga. Dengan anggota ada 7. Lanjut ke latar belakang, rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan dengan kompleksitas tinggi dalam pengelolaan ruang, SDM, dan alur pasien. Di IGD sering terjadi kepadatan pasien, alur triase kurang jelas, serta keterbatasan visibilitas tenaga medis. Sementara itu, ruang rawat inap memerlukan stasiun yang strategis untuk mendukung efisiensi kerja perawat. Penerapan ekonomi dan ketiga penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, efisien, serta mengurangi risiko. Karena itu diperlukan kajian redesain IGD dan perancangan stasiun rawat inap agar menghasilkan desain optimal sesuai standar keselamatan kerja. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama ada perancangan IGD rumah sakit tipe C dengan skenario IGD extending mengalami congestion, alur triase tidak jelas, no station kurang visibilitas. Dengan tugas audit layout, usulkan redesign berbasis zoning dan ergonomi, lalu hitung improvement waktu respon dan kapasitas bed. Lalu ada audit layout, yang pertama zoning belum terdefinisi dengan jelas, yang kedua kapasitas tempat tidur terbatas yaitu 1 bed, lalu jalur triase tidak tersedia atau tidak jelas, dan yang keempat no station tidak memiliki visibilitas optimal. Yang kedua, redesign berbasis zoning dan ergonomi berdasarkan Permenkes nomor 52 tahun 2018. Yang A, pembagian zoning sesuai standar yaitu zona merah harus punya akses langsung dari ambulans dengan waktu respon 0 sampai 5 menit. Yang kedua, zona kuning harus mudah diawasi atau central visibility dengan waktu respon 45 sampai 60 menit. Yang ketiga ada zona hijau harus terpisah agar tidak mengganggu alur psikis dengan waktu respon 120 menit. Yang kedua, yang B menyesuaikan dengan standar ergonomi, yaitu untuk meningkatkan waktu respon dengan cara menambahkan bed, lalu mengoptimalkan jalur triase untuk minimalisir cross flow atau tabrakan jalur, lalu menerapkan prinsip step pada non-station IGD karena mengoptimalkan pengawasan dan efisiensi. Lalu untuk pembagiannya, zona triase terdiri dari 2 tempat tidur, zona merah 3 tempat tidur, lalu zona merah muda 3 tempat tidur, zona kuning 3 tempat tidur, zona hijau 3 tempat tidur, ruang khusus atau isolasi 2 tempat tidur, ruang bonus 2 tempat tidur dengan total keseluruhan 18 tempat tidur. Baik, di sini saya akan melanjutkan desain berbasis ekonomi berdasarkan Permenkes nomor 52 tahun 2018. Di sini ada desain dengan IGD yang zona merah ini triase merah, zona kuning ini triase kuning, zona hijau ini triase hijau. Di sini ada pintu masuk, kemudian di sini ada ruang tunggu, ini ada ruang istirahat dokter, di sini ada pendaftaran, di belakangnya ada ruang istirahat perawat, di belakangnya ada nurse station, kemudian di zona triase ini dibagi menjadi 4. Yang pertama zona merah resusitasi, zona kuning observasi, zona hijau non urgent, zona merah bedah. Di sini ada 3 tempat tidur semua. Kemudian ada ruang isolasi, ada 2 tempat tidur, ruang konek ada 2 tempat tidur dan toilet. Di sini yang nomor 3 hitung improvement waktu respon dan kapasitas bed. Improvement waktu respon asumsi sebelum didesain pada pasien zona merah itu ada 10 menit, zona kuning 75 menit, zona hijau 150 menit. Kemudian setelah didesain sesuai standar itu zona merah 5 menit, zona kuning 60 menit, zona hijau 120 menit. Dengan rumusnya improvement waktu respon sama dengan waktu sebelum dikurangi waktu sesudahnya.
Untuk zona merah itu karena sebelumnya 10, sesudahnya 5, maka hasilnya itu menjadi 5. Zona kuning sebelumnya 75, sesudahnya 60 itu menjadi 15 menit. Zona hijau 150 menjadi 120, maka lebih cepat 30 menit. Studi kasus 2 di sini skenario-nya rumah sakit baru memiliki 100 bed membutuhkan nurse station efisiensi untuk 1 shift 8 perawat. Tugasnya membuat layout detail, justifikasi red zone dan visibility, tampilkan ergonomic risk assessment. Lalu selanjutnya ada redesign nurse station rawat inap. Yang pasti di tengah-tengah ada nurse station dengan zona primer, sekunder, dan zona tersier. Lalu ada jalur evakuasi dan juga ada ruang dokter, ruang rapat, ruang alkes, unit utilitas, CSSD, dan sebagainya bisa dilihat sendiri. Lalu untuk yang kedua, penjelasan desain layout nurse station. Yang pertama adalah konsep penempatan terpusat atau centralized layout. Jadi nurse station dirancang sebagai pusat administrasi, koordinasi, dan pengawasan pasien. Layout terpusat berbentuk U ditempatkan di tengah koridor ganda agar jarak ke seluruh kamar seimbang, akses perawat lebih cepat, dan aktivitas tidak menumpuk. Lalu area terdiri dari monitoring di depan, dokumentasi di dalam, serta persiapan obat yang aman dan terkontrol. Lalu yang kedua adalah pembagian fungsi internal ruang yang jelas. Alur kerja perawat dibuat linear dan efisien, dari monitoring, dokumentasi, hingga tindakan pasien tanpa jalur saling berpotongan. Sirkulasi yang cukup luas agar beberapa perawat dapat bergerak bersamaan tanpa hambatan. Lalu yang terakhir, visibilitas atau line of sight. Posisi di tengah dengan meja terbuka ke koridor memberikan sudut pandang peluas 2 arah sehingga pengawasan pasien dan respon darurat lebih cepat. Selanjutnya ada justification reach zone dan visibility. Untuk yang pertama adalah primary reach zone. Area terdekat dari perawat antara 30 hingga 40 cm untuk alat yang sering digunakan seperti keyboard, mouse, call system, dan alat komunikasi. Penempatan ini memudahkan agar kerja tanpa gerakan berlebihan, menjaga postur tetap netral, serta mempercepat respon pasien. Lalu yang kedua ada secondary reach zone dengan area jangkauan sekitar 40 hingga 70 cm untuk barang yang sering digunakan seperti dokumen pasien, formulir, alat tulis, dan perlengkapan medis ringan. Yang berfungsi untuk mendukung aktivitas utama, menjaga meja tetap rapi dan masih aman secara ergonomis. Lalu untuk yang terakhir ada tertiary zone dengan sekitar lebih dari 70 cm yang memerlukan berdiri atau langkah untuk menjangkaunya. Digunakan untuk barang yang jarang dipakai seperti stok obat, arsip, dan alat cadangan. Penempatan ini mengurangi resiko kelelahan serta menjaga kerja utama tetap efisien dan teratur. Selanjutnya economy risk assessment. Ini adalah menunjukkan resiko-resiko atau bahaya-bahaya fisik yang dapat terjadi untuk menghambat pekerjaan. Banyak bahaya seperti kelelahan kaki serta perjalanan kognitif tinggi. Semuanya ini ada penyebab dampak itu sudah tertera dapat dilihat di paragraf. Next. Selanjutnya kita masuk ke bagian analisa berdasarkan kriteria penilaian IGD RS tipe C. Yang pertama tentunya kesesuaian regulasi K3. Desain yang sudah kita buat tentunya sudah sesuai dengan K3, kami sudah analisis sesuai dengan Permenkes nomor 52 tahun 2018 tentang zoning yang jelas dan adanya ruang isolasi untuk pengendalian risiko serta jalur sirkulasi minim proses. Lanjut ke nomor 2 ada penerapan prinsip ergonomi. Seperti yang saya bilang sebelumnya, melalui nurse station model U-shape yang menjadi sentral dengan visibilitas maksimal ini, ergonominya itu akan menjadi sangat resiko ergonominya itu akan sangat terkontrol karena ya model U-shape ini meningkatkan postur kerja yang optimal dan pengurangan beban kerja. Lanjut ke nomor ketiga ada analisis efisiensi alur dan fungsi. Redesign layout IGD menunjukkan peningkatan efisiensi alur pelayanan melalui sistem triase yang lebih jelas
jalur pasien yang terarah, serta pemisahan zona sesuai tingkat kegawatan. Perubahan ini berdampak pada pelayanan yang lebih cepat, tertata, dan minim hambatan, ya seperti itu. Dan untuk yang keempat ada analisis kreativitas dan inovasi. Nah, karena dia berbentuk UU, ini sangat kreatif menurut kami dan menjadi inovasi yang berguna bagi permasalahan di IGD. Solusi inovasi yang berguna. Mungkin hanya ini. Oke, baik, itu selanjutnya adalah analisis kriteria penilaian perencanaan pada nursing pada rawat inap. Yang pertama adalah analisis kesesuaian dengan berdasarkan regulasi K3, yaitu desain telah memenuhi prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan Permenkes nomor 52 tahun 2018 dengan menyediakan jalur evakuasi yang jelas, luas dan bebas hambatan untuk mendukung proses evakuasi berjalan. Yang kedua adalah analisis penerapan prinsip ekonomi, yaitu desain penerapan prinsip ekonomi seperti risk analysis, postur kerja, pengurangan beban kerja untuk mengurangi kelelahan, dan juga konsep usage yang dapat memungkinkan jangkauan optimal sementara penempatan alat pada zona primer hingga tersier menjaga efisiensi tetap tanpa mengganggu alur kerja. Untuk selanjutnya adalah analisa efisiensi alur dan fungsi. Desain ini berfungsi pada kelancaran alur kerja dengan meminimalkan perpotongan jalur pasien dan tenaga medis. Untuk alur primer menggunakan perawat berbeda antara aktivitas, sementara pemisahan jalur dan sirkulasi penumpang yang luas mengurangi hambatan serta meningkatkan kecepatan pelayanan. Yang keempat adalah analisa kreativitas dan juga inovasi, di mana desain menggunakan layout terpusat yang memberikan visibilitas luas untuk pengawasan pasien secara optimal. Selain itu, konsep modular dan fleksibel memungkinkan penyesuaian ruang dan serta fungsi, sehingga meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam pelayanan. Oke, next akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada di kesimpulan. Desain IGD dan Nurstation telah menerapkan prinsip ergonomi dan K3 melalui pengaturan layout, mendukung postur kerja optimal, mengurangi kelelahan, serta meminimalkan risiko cedera pada tenaga medis selama menjalankan pelayanan. Untuk sistem zoning pada IGD dan Nurstation terpusat, mampu memperjelas alur pelayanan, meningkatkan kecepatan respon pasien, serta memperkuat koordinasi antar tenaga medis sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Untuk desain yang diusulkan telah sesuai dengan standar regulasi serta didukung pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan komunikasi, keselamatan pasien, dan mutu pelayanan secara keseluruhan dalam lingkungan rumah sakit. Untuk sarannya ada perancangan sudah memenuhi banyak aspek penting, namun masih belum perlu peningkatan melalui evaluasi berkala agar tetap relevan dengan kebutuhan. Selain itu, integrasi teknologi seperti sistem monitoring dan pencatatan elektronik perlu dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi. Pelatihan rutin terkait ergonomi dan keselamatan kerja juga penting agar implementasi desain berjalan maksimal. Baik, sekian, terima kasih. Kami dari kelompok 1 izin pamit. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.